Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada sore malam hari ini, saudara kita masih membahas mengenai Yayi Sulistiawati, saudara. Karena Yayi menebarkan kebohongan. Ternyata mobil yang dia mau naikin itu tidak menghalangi tempat, maksudnya untuk menghalangi orang yang mau keluar ya. Mobil itu tidak menghalangi saudara, dan itu dia berjauhan dengan jemaat-jemaat gereja ini. Berarti dia sudah menebarkan kebohongan, dan harusnya orang seperti ini tuh harusnya ditindaklanjuti dengan hukuman, saudara. Jadi kalau saya melihat bahwa sekarang ini diselesaikan secara baik-baik saja, tapi ada yang teriak lagi, saudara. Dia ingin seharusnya kalau orang berbuat dengan kriminal, ini dianggap adalah sebuah kriminal, ya kan, kita tidak mau bilang itu agama atau bagaimana. Ini adalah dianggap adalah sebuah kriminal, dan siapa yang melakukan kriminal itu harus dibawa apa? Ke tempat pengadilan, saudara, ke meja hijau. Dan harusnya polisi melanjutkan peristiwa ini, bukan hanya sekedar terus memberikan kesempatan kepada dia untuk berhenti aja. Walaupun dia sudah dirumahkan, tapi setidak-tidaknya bahwa dia sudah membuat sebuah keonaran, dan keonaran itu membuat orang-orang jadi berhenti, dan kegiatan itu berhenti. Menghentikan kegiatan gereja ada hukumnya, dan hukumnya adalah apa? Ditahan dan dipenjara. Inilah dia, sedikit ya saya ulas ya. Makanya seorang Yayi Sulistiawati ini menebar kebohongan. Saya boleh bilang begitu ya. Yayi Sulistiawati ini menebar kebohongan. Ini adalah sosok ya yang saya lihat ini. Berita itu muncul terus, saudara, sekarang ini ya. Jadi beberapa hari yang lalu sudah muncul, sekarang ini muncul lagi. Jadi sosok Yayi Susilawati, PNS SMA Negeri 1 Cermai Gresik, yang hentikan ibadah jemaat gereja, kini dipecat sementara. Dipecat sementara saja. Berarti sebentar lagi juga bisa. Ini saudara, ini adalah profil dari yang baru lagi nih. Bukan seperti itu. Kalau yang sebelumnya kan kelihatan, ini saudara, ini adalah profil dia. Dan terlihat wajahnya ini, semuanya ini terlihat wajahnya ya. Dan dia waktu itu bukan menghentikan begitu saja, dia berteriak-teriak, saudara. Dia berteriak-teriak menghentikan kegiatan daripada ibadah itu apa? Disuruh menghentikan nyanyian-nyanyian, saudara. Dia sepertinya ada mungkin, kalau orang-orang nyanyi sepertinya dia mungkin kerasukan setan. Makanya saya bilang itu waktu itu bahwa Yayi Sulistiawati ini sedang kerasukan setan. Begitu dia dengar nyanyian-nyanyian dari gereja ini, saudara, dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak sehingga dia dengan orang tuanya dan suaminya, ya kan, itu membuat heboh, saudara, membuat heboh. Akibatnya apa? Rame di sana, dan begitu dia nyamperin ke tempat ibadah itu, sehingga rame, dan akibatnya apa? Karena rame semua di sana, ibadah berhenti. Jadi sebelumnya ramai di media sosial mengenai sosok Yayi Sulistiawati, warga yang menghentikan proses ibadah jemaat gereja di Gresik, Jawa Timur. Yayi Susilawati yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang berakhir dipecat sementara oleh pihak tempatnya bekerja. Dipecat sementara. Jadi diketahui, Yayi Susilawati merupakan salah satu staf tata usaha di sekolah SMA Negeri 1 Cermai, ya kan? Dan di sana itu ada yang namanya Indah Nusarini, kepala sekolah Seman 1 Cermai, itu mengonfirmasi hal tersebut, dan dilansir oleh kilat.com itu dia mengatakan dia ini berteriak-teriak, saudara. Dan Yayi Susilawati ini sudah dipanggil dan dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan untuk kondusifnya di sekolah itu ya. Mulai hari ini dia dirumahkan. Sambil menunggu keadaan kondusif sehingga yang bersangkutan tidak lagi beraktivitas di sekolah. Itu lanjutnya kemarin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Nama Yayi sendiri menjadi sorotan beberapa masyarakat setelah proses mediasi
dengan jemaat gereja selesai. Hasil daripada mediasi yang diselenggarakan pihak Polsek Cerme itu ya, pihak Yayi dan keluarganya dengan jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Benowo, akhirnya, sebentar ini lari-lari ya sebentar. Akhirnya saling memaafkan. Nah ini yang tidak boleh saudara, saling memaafkan. Karena kita tahu bahwa Yayi Susilawati ini adalah seorang kadrun. Semenjak seorang kadrun, dia mendengar puji-pujian di gereja itu, dia langsung keluar, ya kan? Dia dengan suaminya, dengan anaknya, atau mungkin temannya, atau mungkin keluarganya, itu berteriak-teriak, saudara. Berteriak-teriak seperti orang kerasukan setan. Mungkin dia mendengar nyanyian-nyanyian di gereja itu, mungkin dia seperti terbakar. Sehingga dia berteriak-teriak dan akhirnya apa? Menghentikan kegiatan itu. Jadi pihak Yayi dan keluarga dengan jemaat Gereja Protestan 1 Indonesia ya, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Benowo, akhirnya saling memaafkan. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Itu jelas pihak Polsek Cerme. Namun proses mediasi yang berakhir damai itu turut ditanggapi oleh beberapa netizen yang kontra dengan sikap kepolisian. Perbuatan kriminal, nah ini saudara, perbuatan kriminal seharusnya tidak dilakukan mediasi. Pelaku kriminal harus diproses pidana, saudara. Ya kan, harus diproses pidana. Saya ulang, perbuatan kriminal seharusnya tidak dilakukan mediasi. Pelaku kriminal harus diproses pidana, Ya kan itu kata daripada kata Sung Kana. Ini kita lihat ya. Ini sebenarnya tidak boleh saudara, tidak boleh dimediasi. Mediasi kalau saling memaafkan boleh, tapi proses hukum harus berlanjut ya. Proses hukum harus berlanjut. Ini masih ya. Akibatnya apa? Berteriak saudara, suruh copot Kapolres, ya kan, copot Kapolres dan siapa saja yang melindunginya. Proses sesuai hukum yang berlaku. Itu ketik dari Autobots ya, Autobots 5699. Autobot mengatakan copot Kapolres dan siapa saja yang melindungi itu adalah di proses hukum ya. Ini saudara, copot Kapolres dan siapa saja yang melindunginya. Proses hukum, proses sesuai hukum yang berlaku. Diketahui aksi daripada Yayi menghentikan ibadah jemaat gereja GPIB ini ramai jadi perbincangan publik. Hal ini dikarenakan Yayi bersama dengan sang suami dan anak, saudara. Ya ini ya. Hal ini dikarenakan Yayi bersama sang suami dan anak telah membuat heboh penduduk di kawasan perumahan Cerme Indah, Desa Petiting, ya kan, Cerme. Dengan membuat pertikaian dengan jemaat gereja di Gresik ini tentu menuai kontroversi, saudara, menuai kontroversi. Tapi apa yang terjadi bahwa ternyata tidak ada yang pertama kan dia mengatakan bahwa katanya jemaat gereja ini menghalangi area parkir atau area dekat rumahnya. Ternyata tidak ada, saudara, tidak ada. Dan apa yang dilakukan bahwa dia ini tiba-tiba keluar dari rumahnya yang sedikit agak jauh dengan gereja itu, dia berteriak-teriak, saudara, dia berteriak-teriak. Dan dia berteriak-teriak suruh menghentikan ya, namanya gereja itu ada nyanyi-nyanyian, itu disuruh menghentikan nyanyian-nyanyian ini. Ini ada beritanya, makanya saya lihat ini seorang Yayi ini memang benar-benar harus ditindak tegas ya. Tidak hanya sampai misalkan dia dihentikan sementara dari sekolahnya, tapi setidaknya dia harus ditindak secara hukum yang jelas, saudara, dan tegas. Ini harapan daripada kita. Dan kita lihat ya, sebentar ini proses hukum kita harus lihat ya. Coba kita harus mengingat-ingat dulu nih peristiwa kemarin ini. Ini peristiwanya ada jadi ada ya. Ingat ya, ini ingat dengan Yayi Susilawati ini. Ini pertama gambarnya dia, saudara. Gambar yang sekarang sudah beda lagi.
Gambarnya sekarang ini dia ada ruangan, ada meja segala macam. Nah ini. Berhenti saudara, berhenti. Jangan nyanyi. Ini saudara. Ada kegiatan makanya di sana itu saya mendengar dari saudara saya yang sekarang ini ikut melaporkan daripada si Yayi Susilawati ini bahwa dia tidak mengatakan begitu saja. Ada kata-kata yang keras, ya kan dia katanya disuruh menghentikan nyanyian-nyanyian di gereja. Nah inilah. Jadi ingat Yayi Susilawati, PNS yang bubarkan ibadah umat Kristen di Gresik. Nasibnya berakhir buruk, saudara. Ini sekarang ini beritanya banyak berita baru-baru ya. Itu beritanya malah berita tanggal 13 lagi ya. Berita tanggal 15, ini sekarang sudah tanggal 16 ya, hari Kamis ya, ini. Masih ingat dengan PNS bernama Yayi Susilawati yang membubarkan ibadah jemaat GPIB di Gresik? Perempuan ini telah diberhentikan dari SMA Negeri 1 Cerme Gresik. Pihak sekolah merasa malu dengan tindakan Yayi yang ngamuk membubarkan jemaat GPIB yang sedang beribadah di dekat rumahnya. Yayi telah dirumahkan atau diskorsing sementara hingga suasana kondusif. Selain itu, Yayi terancam dimutasi. Indah Nusarini, Kepala Sekolah Seman 1 Cerme mengatakan, jika Yayi tercatat sebagai tenaga administrasi tata usaha di sekolah. Akibat perbuatannya, Yayi telah dilakukan pembinaan oleh Capdin Dispendik Jatim Kabupaten Gresik. Sudah dipanggil dan dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Itu terang Indah Nusa ya, Indah Nusa sebagai kepala sekolah di Cerme 1 Gresik. Kata Indah Nusa, setelah dilakukan pembinaan oleh sekolah maupun Capdin Pendidikan terhitung sejak Senin kemarin ya, sejak Senin tanggal 13 Mei 2024, Yayi ya statusnya telah dirumahkan atau diskorsing dari sekolah hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena untuk kondusifnya di sekolah, mulai hari ini dirumahkan sambil menunggu keadaan kondusif sehingga yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas di sekolah. Itu ungkap berita ini. Jadi pihak SMA Negeri 1 Cerme juga sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Yayi. Jadi menurut Indah, hal tersebut seharusnya tidak pantas dilakukan, apalagi yang bersangkutan merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN. Ya kan, dikisahkan Indah, awalnya dirinya sangat kaget, bukan main, hingga syok ketika melihat video viral yang beredar. Jadi potongan video yang memperlihatkan anak buahnya adu mulut dengan jemaat yang tak lain tetangganya sendiri. Sebenarnya ini di luar daripada kedinasan. Jadi menurut kami hal itu tidak biasa dan berdampak sekali terhadap aktivitas sekolah. Itu ungkap daripada si Rini ya. Dilaporkan polisi. Inilah sosok Yayi Susilawati, seorang ASN yang merupakan pelaku pembubaran ibadat gereja di Gresik ya kan saat beribadah ini. Ini kita lihat lagi ya. Ini beritanya lebih gamblang lagi saudara kata-katanya. Dia mengatakan waktu itu apa, masa nyanyi aja nggak boleh, ini kan repot juga. Jadi belakangan terkuak pelaku pembubaran jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB Benowo saat ibadah merupakan seorang ASN bernama Yayi Susilawati. Kini sosok Yayi Susilawati, seorang ASN
pelaku pembubaran jemaat gereja itu dipolisikan. Saya tanda kutip dipolisikan ya saudara, dilaporkan polisi lagi. Jadi diketahui Yayi Susilawati merupakan seorang ASN di SMA Negeri 1 Cerme Gresik. Informasi yang beredar, Yayi berprofesi sebagai staf tata usaha di SMA tersebut. Kini ia dipolisikan imbas daripada pembubaran ibadat Komsel Jemaat GPIB di Perumahan Cerme Indah, Kabupaten Gresik pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 yang lalu. Di mana videonya saat membubarkan dan meneriaki jemaat gereja viral di media sosial. Saya ulang di sini. Di mana videonya saat membubarkan dan meneriaki jemaat gereja pun viral di media sosial. Terkini, Yayi ASN pelaku pembubaran paksa jemaat gereja dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sudah dilaporkan ke Jakarta juga, saudara, ke Bareskrim Polri ya. Jadi sosok PNS Yayi Susilawati ngamuk bubarkan ibadat jemaat GPIB di Surabaya. Kini dilaporkan ke polisi, ya kan? Atas nama organisasi dan umat Kristen seluruh Indonesia akan melaporkan seorang ASN yang bernama Yayi Susilawati dari SMA Negeri 1 Cerme Gresik, Jawa Timur ke Bareskrim Polri pada hari Senin kemarin tanggal 13 Mei 2024. Dilansir dari tribunmedan.com dari unggahan akun Instagram aktivis @permadi aktivis ya, Permadi aktivis 2. Di mana sebelumnya video pembubaran ibadat jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat Benowo atau GPIB di Perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme Gresik, Jawa Timur itu pun viral di media sosial. Video yang ramai di media sosial dan grup WhatsApp memiliki durasi 1 menit 20 detik. Cukup lama, saudara, 1 menit 20 detik ya. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Dalam video tersebut, terlihat satu keluarga tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadat gereja jemaat GPIB Benowo. Perseteruan muncul saat satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki itu berteriak-teriak. Situasi tersebut pun mengundang perhatian warga sekitar dan berdatangan dengan upaya meredam situasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jemaat gereja berjumlah 30 orang sedang menjalankan ibadah. Tiba-tiba datang seorang yayi meminta agar jemaat menghentikan ibadatnya. Ini jelas, saudara. Jangan dibilang, wah ini menghalangi, nggak ada ini nih. Ini adalah keterangan dari polisi yang jelas nih. Berhenti, jangan menyanyi. Ini, saudara. Saya ulang dari awal ya. Jadi tiba-tiba datang keluarga Yayi meminta agar jemaat menghentikan ibadatnya. Dia berteriak, berhenti, jangan menyanyi. Itu ucap Yayi, ya kan? Itu ucap Yayi. Nyanyi lagi, hancur kamu. Wah ini, saudara, ini keras ya. Nyanyi lagi, hancur kamu. Itu lanjut daripada Yayi Susilawati. Dia mengatakan, nyanyi lagi, hancur kamu. Itu ucap daripada Yayi Susilawati. Ini, saudara, ini adalah memang orang yang agak sedikit bermasalah. Saya nggak tahu, saudara. Ini duduk perkaranya. Jadi terkuak, ini viral di media sosial, jemaat gereja di Gresik dibubarkan dan diteriaki saat beribadah. Jadi kini terkuak berikut duduk perkara jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat Benowo GPIB yang dibubarkan saat beribadah. Adapun kegiatan peribadatan umat Kristen di Perumahan Cerme Indah, Desa Betiting, Kecamatan Gresik, Jawa Timur,
sempat dihentikan oleh tetangga lantaran dipicu kesalahpahaman. Nah ini saudara, ini bukan kesalahpahaman, adalah memang saya bilang kadrun ya. Hal tersebut dialami oleh jemaat Protestan atau jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB Benowo saat menggelar ibadat di kediaman Homali Sirait ya kan, atau Ibu Manurung di perumahan Cerme Indah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 malam sekitar pukul 19.00. Kasus tersebut telah diselesaikan secara damai melalui mediasi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 malam. Kepala Desa Betiting, ya kan? Kepala Desa Betiting itu namanya Musoli, mengungkapkan penghentian tersebut dilakukan oleh keluarga Y yang masih bertetangga. Ini keluarga Y, itu tidak tahu keluarga Y ini siapa ini. Ya kan, ini tiba-tiba dihentikan aja. Ini kalau dihentikan ya muncul nanti bahayanya akan muncul di mana-mana lagi. Dan kalau tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian ya nanti akan timbul kembali. Aksi itu diduga dipicu salah paham lantaran, nah ini bohong nih. Jadi aksi itu dipicu salah paham lantaran parkiran mobil jemaat menutupi akses menuju jalan Rumah Y. Oh, Rumah Y ini Yayi, saudara. Aksi itu diduga dipicu salah paham lantaran mobil jemaat menutupi akses menuju Rumah Yayi. Ini Yayi istri beserta dengan suaminya sempat berteriak-teriak, mengumpat ya. Namun kemudian warga berdatangan untuk melerai. Hanya kesalahpahaman. Jadi sebenarnya warga tidak, ini bohong lagi. Hanya kesalahpahaman. Jadi sebenarnya warga itu habis operasi terus menggelar doa bersama sebagai rasa syukur, ujar Kepala Desa Betiting Musoli pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 dilansir dari tribunmedan.com ya. Dari kompas.com nih. Jadi Musoli menjelaskan kegiatan peribadatan itu sudah ada izin pihak RT, saudara, sudah lengkap. Ya kan? Izinnya sudah lengkap. Surat izin melalui RT setempat. Selama ini warga juga leluasa memberikan kebebasan untuk beribadat. Itu ujar Musoli. Kapolsek Cerme itu Andik Asmoro mengungkap persoalan tersebut sudah diselesaikan secara damai. Ini yang tidak boleh diselesaikan ya kan baik-baik, tapi kasus hukum harus jalan terus, saudara, harus jalan terus. Jadi pihak-pihak terkait segera menggelar mediasi besoknya ini pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 malam. Kedua belah pihak terlihat bersepakat saling menghormati, menghargai dan serta saling memaafkan. Hasil mediasi kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak saling menghormati, menghargai dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Itu tutur Kapolsek Cerme pada hari Jumat kemarin tanggal 15 Mei 2024. Andik menjelaskan kesepakatan, nah ini saudara, ini kesepakatan nggak boleh ya. Andik menjelaskan kesepakatan kedua pihak dilakukan tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Terkini, meskipun kedua belah pihak sudah melakukan mediasi dengan didatanginya kesepakatan ya, dengan ditandatanganinya kesepakatan damai bersama di atas meterai, saudara. Ya ini saudara, selesainya begitu aja. Ya kan kalau sudah pakai meterai selesai dianggapnya. Namun Yayi tetap dilaporkan ke Bareskrim Polri. Lah ini saudara. Namun Yayi tetap dilaporkan, harusnya apa? Harus jalan terus ya kan, harus jalan terus kalau yang melakukan kesalahan kriminalnya adalah sebuah kriminal. Menghentikan ibadah itu adalah sebuah kriminal dan dia harus dibawa ke meja hijau, saudara. Harus kasusnya harus ditindaklanjuti. Oke. Ini saudara kita sudah muncul ya.